Indonesia memiliki potensi sumber daya aquaculture yang sangat besar dengan total luas lahan sekitar 17,2 juta hektar yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya perikanan, termasuk tambak udang. Udang merupakan komoditas perikanan yang berpotensi besar untuk dikembangkan di Indonesia. Salah satunya, udang faname, yang memiliki prospek ekonomi karena digemari oleh masyarakat. Udang faname dengan nama latin Lithopeneus faname atau sering juga disebut dengan udang kaki putih adalah udang yang tinggal di kawasan subtropis. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2001, udang faname merupakan udang varietas unggulan yang mampu meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan pembudidaya udang di Indonesia. Udang ini mempunyai beberapa kelebihan, antara lain mampu mencapai ukuran besar, pertumbuhan yang lebih cepat, dapat dibudidayakan pada kondisi salinitas, suhu, dan kadar oksigen dengan kisaran yang cukup luas. Selain itu, kebutuhan akan protein udang ini cukup rendah, yaitu 32% dengan rasio konversi pakan lebih kecil dari 1,5 serta prosentase daging 66 hingga 68%. Lebih tinggi jika dibandingkan dengan udang windu yang hanya 62%. Udang faname dapat ditebar dengan kepadatan tinggi hingga lebih dari 150 ekor per meter persegi. Nama saya Muhammad Mus'ab, saya ketua dari kelompok Mitra Koral Bahari yang berada di lokasi Desa Kronjo, Kabupaten Tangerang. Kami di sini berusaha berbudidaya udang faname, dan juga sedang merintis budidaya ikan nila salin, nila air payau, yang mana kami basically adalah seorang alumni Sekolah Tinggi Perikanan, ya. Kemudian setahun kami bekerja, kami memberanikan diri untuk membuka usaha di lokasi ini karena adanya peluang lahan, adanya relasi, adanya kesempatan, sehingga kami memanfaatkan itu. Berdirinya Mitra Koral Bahari pada bulan Juli 2017, berarti sekarang sudah 3 tahun lebih ya. Pasang surut kami sudah mengalami ya, apalagi di tahun pertama yang namanya budidaya udang tidak lepas dari sumber daya alam, tidak lepas dari sumber daya air. Maka dari itu pengalaman yang kami peroleh selama 3 tahun ini sangat berarti ya, sangat memberikan pelajaran yang tidak kami dapat di bangku kuliah. Dalam budidaya udang itu ada 3 bahkan 4 sistem produksi. Yang pertama sistem konvensional atau tradisional, yang kedua sistem semi intensif, yang ketiga sistem intensif, yang keempat sistem supra intensif. Kalau kita bicara budidaya udang secara intensif, artinya kita harus menyiapkan
segala fasilitas sarana dan prasarana untuk kegiatan budidaya udang secara intensif. Yang pertama, lokasi lahan ya tambak harus berbentuk tidak lebih dari 5.000 meter. Jadi makin ke sini perkembangannya adalah tambak yang berukuran mini ya, bukan kecil, ada yang 500 meter, ada yang 1.000 meter. Yang kami pakai di sini tambak berukuran 1.000 meter. Kemudian kita harus menyiapkan instalasi listrik, ya kan, kita harus hitung berapa kWh-nya, berapa kebutuhan daya, kebutuhan kincirnya, ya kan. Ya, kemudian peralatan seperti kincir, pompa air, selang dan sebagainya. Dan juga jangan lupa kita harus menyiapkan listrik cadangan, yaitu genset. Jadi apabila teman-teman ingin berbudidaya udang intensif, jangan lupa instalasi listrik dan cadangan listrik, yaitu genset. Itu hal yang sangat penting ya kan, apabila nanti mati lampu itu sebagai cadangan. Kemudian apabila sudah lengkap fasilitas dan sarana prasarananya, kita siapkan lahan. Persiapan lahan bisa dimulai dari pencucian kolam, kemudian pemberian kapur tohor ya sebanyak 100 gram per meter persegi. Kemudian dibiarkan sekitar 2 hari, dijemur 2 hari, kemudian bisa selanjutnya adalah pengisian air. Tentunya air yang diisi ini berasal dari tandon yang sudah kita tampung di tandon pengendapan. Setelah diisi air sebanyak 100 cm atau 1 meter, kemudian kita lakukan sterilisasi air. Sterilisasi air ini menggunakan kaporit sebanyak 30 sampai 50 ppm. Kalau kami di sini menggunakan 50 ppm untuk persiapan awal, karena yang kita ketahui bahwa perairan Pantura, khususnya di Tangerang, memang tidak sebagus perairan-perairan yang berada di selatan maupun di wilayah-wilayah lain gitu. Ya, setelah 3 hari kaporit steril, netral, kemudian kita aplikasi probiotik ya. Kita menggunakan probiotik di sini spesifik ada 3 jenis ya, 3 jenis bakteri. Yang pertama bakteri Bacillus, yang kedua Nitrobacter, Nitrosomonas, yang ketiga Rhodobacter. Nah, untuk persiapan awal kita hanya menggunakan 2 dulu, ya, Nitrosomonas dan Nitrobacter, juga produk Bacillus. Nah, itu kita kasih untuk persiapan awal, kita kasih masing-masing 2 ppm. Itu hanya untuk sekali kasih, kemudian dibiarkan selama 7 sampai 10 hari. Sebelum penebaran benur pada sore hari, kita aplikasikan lagi probiotik di pagi hari sebanyak 1 ppm masing-masing jenis probiotik. Nah, setelah air sudah jadi, masuklah penebaran benur. Ketika sudah penebaran benur, artinya air di tambak sini sudah siap, plankton sudah siap, probiotik sudah berkembang, bisa ditandai dari warna air yang kehijauan atau warna air yang kecoklatan, dan ditandai adanya buih ataupun busa halus ketika malam hari. Nah, ketika dilakukan penebaran, teman-teman bisa sesuai dengan lokasinya ya, sesuai dengan budaya di sana, apakah pagi, apakah sore, apakah malam. Tapi kalau kami di sini biasanya sore gitu, biasanya sore. Ketika lakukan penebaran, jangan lupa diaklimatisasi sekitar 15 sampai 1,5 jam tergantung rank dari salinitas maupun suhu yang ada di kantong benur maupun yang ditambak. Itu apabila terlalu jauh ranknya, jaraknya, kita lakukan aklimatisasi agak lama gitu, agar udang tidak stres dan dia tetap meningkatkan SR ya. Jadi SR tetap terjaga, tidak stres, akhirnya udang bisa meningkatkan produktivitasnya gitu. Kemudian setelah persiapan lahan, barulah masuk pemeliharaan. Nah, di pemeliharaan ini yang paling penting untuk budidaya udang itu adalah air, perairan, kualitas air. Jadi kalau para petambak udang bilang budidaya udang itu artinya memelihara air ya, memang benar gitu. Jadi airnya dikelola, jangan sampai amoniknya terlalu tinggi, plankton yang nge-crash ataupun terdegradasi secara keseluruhan, itu yang menyebabkan udang stres. Tapi dalam pengelolaan air, program yang kami lakukan di sini adalah pemberian probiotik. Sekali lagi probiotik ya, karena dalam budidaya udang khususnya probiotik itu tidak bisa dilepaskan ya. Kita berikan probiotik sebanyak 2 kali dalam seminggu, yaitu 0,5 ppm. Jadi di awal tadi banyak, 2 sampai 1, kemudian setelah air sudah jadi kita bisa mengurangi penggunaan gitu. 0,5 ppm sampai umur 2 minggu.
Setelah 2 minggu kita kasih probiotik sebanyak 1 ppm sampai panen. Dan pergantian air sipon itu dilakukan pertama pada umur 25 hari. Selanjutnya setelah 25 hari selama seminggu kita lakukan sipon pergantian air sebanyak 10 sampai 15% tergantung kebutuhan. Dan pemberian pakan jangan lupa ya. Pakan juga memegang peranan penting selain dari air tadi ya. Jangan sampai kita kekurangan pakan, jangan sampai kita kelebihan pakan, ya overfeeding. Kalau kita kekurangan pakan, size tidak mengejar ya kan. Nanti akhirnya cost produksi naik. Harga udang kurang mahal karena size-nya kecil. Tapi kalau kita kebanyakan pakan itu lebih fatal lagi karena bisa merusak lingkungan, perairan, menyebabkan amoniak, nitrat tinggi sehingga menurunnya kualitas air, dan menurunnya kualitas air itu yang menyebabkan adanya penyakit udang. Makanya hati-hati kalau untuk Anda yang ingin berbudidaya udang, perhatikan kualitas air, perhatikan pengolahan pakannya, usahakan ada rujukan kita menggunakan dosis berapa persen FR-nya, apakah berapa banyak feeding rate-nya. Kita harus punya patokan, jangan sampai berlebih pakan dan juga jangan sampai berkurangnya pakan. Gitu. Kemudian setelah dilakukan selama 60 hari, biasanya di sini kami menggunakan parsial kurang lebih 3 kali parsial ya, di umur 60 hari, di umur 75 hari, di umur 90 hari sampai dengan 100 hari di panen total gitu. Nah, yang menarik yang bisa kami bagikan kepada teman-teman perikanan sekalian bahwa kami yang berada di Tangerang, Kabupaten Tangerang, di mana lokasi ini adalah lokasi yang strategis ya, lokasi pasar di mana orang banyak yang berkumpul di Jabodetabek. Ini menjadi peluang bagi kami untuk meningkatkan nilai jual si udangnya itu sendiri. Jadi ketika parsial kami nggak manggil bakul, kami nggak manggil supplier, tetapi kami menjual dengan teman-teman kami yang memiliki pasar di rumahnya masing-masing. Jadi tujuan pasarnya adalah end user ya. Dari sini kita panen parsial, kita bekukan, kita packing dengan rapi, kemudian kita jual ecer. Nah, itu bisa meningkatkan nilai jual 10-20 ribu daripada kita menjual udang dalam keadaan mati, dalam keadaan fresh ke tengkulak ataupun ke supplier udang gitu. Nah, setelah dilakukan 2-3 kali parsial, barulah di panen akhir kami memberikan panen dibeli oleh supplier karena tonasenya kan. Karena pasar kami walaupun pasar lokal, kami hanya mampu kurang lebih 4 kintal ya sekali parsial untuk menjual di pasar lokal, kurang lebih 4 kintal. Tetapi dengan adanya pandemi ini sekarang merosot ya permintaan di lokal, mungkin karena kesulitan ekonomi segala macam ya, penurunan ekonomi, sehingga untuk lokal bisa dikatakan 50% pasarnya agak turun. Tetapi untuk ekspor tidak usah sulit. Nah, itulah kelebihan dari budidaya udang Faname. Jadi pasar tidak perlu diragukan, tidak perlu dipusingkan. Yang harus dikonsentrasikan adalah bagaimana produksi ini berjalan dengan lancar, dengan baik ya, sehingga volume produksinya bisa maksimal. Nah, itu fokusnya yang harus dilakukan oleh pembudidaya udang Faname. Guna mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan produksi budidaya perikanan dan meningkatkan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang memiliki kompetensi di bidang budidaya, kegiatan budidaya udang Faname juga telah diimplementasikan oleh satuan pendidikan di bawah naungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Di antaranya, Politeknik Kelautan dan Perikanan Lampung, Politeknik Kelautan dan Perikanan Pariaman, Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana, serta Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Untuk mendukung sektor budidaya khususnya udang Faname,
Politeknik Sidoarjo telah mengembangkan inovasi kincir air stick. Selama ini banyak keluhan di petambak udang di lingkungan Politeknik Kelautan Perikanan Sidoarjo yang menyampaikan bahwa biaya operasional dari budidaya udang faname itu sangat tinggi. Kita dari Politeknik Kelautan Perikanan Sidoarjo, terutama di Prodi Mekanisasi Perikanan, tentu saja mencermati langsung apa yang menjadi permasalahan dari pembudidaya tambak tersebut. Di situ kita menemukan beberapa hal yang harus kita cermati di situ. Salah satunya adalah kincir air yang digunakan di budidaya faname. Kincir air tambak merupakan kincir air yang dibutuhkan untuk budidaya udang, terutama karena udang membutuhkan oksigen dalam kehidupannya. Jadi ada DO yang digunakan oleh udang itu sebagai kehidupan dari udang itu sendiri. Jadi di dalam riset kami, kita juga menyampaikan atau meriset terkait dengan DO yang dihasilkan dari kincir air ini. Kincir air di budidaya faname itu adalah dengan harga yang sangat mahal dan biaya operasional yang sangat tinggi. Dari situ kami, tim di Prodi Mekanisasi Perikanan, mencoba untuk menginovasi kincir air tambak menjadi kincir air yang hemat energi. Dengan tim kami mencoba untuk mendesain, meriset kincir air tersebut agar benar-benar bermanfaat bagi pembudidaya udang. Melalui riset tersebut kita melakukan dari tahun 2015 sampai dengan sekarang tahun 2021 kita sudah mencoba untuk membuat kincir air yang hemat energi. Keunggulan dari kincir air yang hemat energi ini tentu saja dari sisi harga lebih murah, dari sisi biaya produksi lebih ringan, spare part yang lebih mudah didapatkan, dan perawatan yang lebih murah. Jadi harapan kami dengan adanya kincir air ini, pemasyarakat atau pembudidaya udang itu untuk biaya operasional dari tambak udang itu menjadi lebih ringan, sehingga hasil produksinya menjadi melimpah dan pemasukan ataupun pendapatan dari petambak udang semakin meningkat. Kincir air kami menggunakan bahan baku lokal, di mana hampir semua kita menggunakan bahan baku lokal, sehingga produk ini memiliki harga yang lebih murah. Dalam perawatan atau perbaikannya itu mudah didapatkan spare part-nya. Kincir air ini merupakan kincir air yang berbahan baku lokal, di mana bahan baku lokalnya didapat di lingkungan kita yang mudah didapatkan, sehingga kincir air ini mudah diperbaiki, mudah diganti spare part-nya. Kelebihan lain dari kincir air ini adalah kita memiliki daya yang lebih rendah dibandingkan dengan kincir air yang ada di pasaran, karena kita menggunakan motor listrik dengan satu fas dengan daya setengah HP. Jadi dari riset kami yang kita lakukan, dengan menggunakan daya setengah HP, kita bisa mengimbangi atau sama dengan kincir yang ada di pasaran. Sehingga harapan kami pembudidaya tambak udang terutama dapat menggunakan kincir air ini secara maksimal tanpa harus mengganti atau merawat di tempat-tempat tertentu dari perawatan kincir air ini, sehingga harapan kami dapat menekan biaya operasional dari budidaya udang itu sendiri, dan income yang didapatkan dari pembudidaya udang juga menjadi lebih meningkat. Mari, dengan inovasi dan riset yang terus dikembangkan, kita tingkatkan produktivitas budidaya udang faname di Indonesia.